Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. SDIT As-Sohwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi Rabbani. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dalam pembelajaran daring tematik kelas 4 bersama Ustazah Diah. Baik, soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama mengucap basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga soleh dan solehah senantiasa diberikan kemudahan dan pemahaman dalam belajar dan diberikan keberkahan ilmu. Amin. Soleh dan solehah, kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 4, tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang wawancara, jenis-jenis wawancara, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara, saat wawancara, dan sesudah wawancara. Kemudian, langkah-langkah membuat daftar pertanyaan yang baik dan benar, membuat laporan hasil wawancara, dan mempresentasikan laporan hasil wawancara. Tujuan pembelajaran yang pertama, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Ayat ini berlaku umum dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Kita harus mengetahui perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Lalu, kepada siapa kita harus bertanya? Ayat di atas sudah menjawab pertanyaan tersebut. Urusan agama ditanyakan kepada ulama atau orang yang berilmu dalam hal agama, dan urusan dunia ditanyakan kepada ahlinya. Nah, soleh dan solehah, ketika kita ingin mendapatkan informasi tentang suatu hal, salah satunya kita dapat melakukan wawancara kepada narasumber atau orang-orang yang terpercaya di bidangnya. Wawancara. Apa itu wawancara? Ada yang tahu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Nah, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi atau data yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara
dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan dari pewawancara. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memberi inisial nama narasumber. Wawancara tertutup ini bisa juga diartikan sebagai wawancara yang pertanyaannya terbatas dan telah tersedia jawabannya yang berupa pilihan. Contohnya, wawancara yang menggunakan lembar kuesioner. Kemudian yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini bertolak belakang dengan wawancara tertutup, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Contohnya, wawancara yang meminta narasumber untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai suatu hal. Yang ketiga, wawancara konferensi. Wawancara konferensi adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Contohnya, wawancara yang dilakukan di acara-acara televisi atau talk show, wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada sejumlah narasumber di acara formal atau diskusi publik, dan wawancara jarak jauh atau telekonferensi yang banyak dilakukan di acara-acara berita. Kemudian yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini hampir sama dengan wawancara konferensi. Tetapi pada wawancara kelompok, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh setiap pewawancara berbeda-beda. Contohnya, wawancara kepada artis, pejabat, atau grup band yang berprestasi. Kemudian yang kelima, wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan seorang narasumber. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara perorangan. Contohnya, wawancara yang dilakukan oleh wartawan dalam mencari berita. Kemudian yang keenam, wawancara terpimpin. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, baik oleh pewawancaranya maupun narasumbernya. Contohnya, wawancara yang sering terjadi di acara-acara talk show bertemakan khusus kepada narasumber, seperti dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, wawancara bebas. Wawancara bebas adalah jenis wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, wawancara ini terjadi spontan, bergantung dengan suasana dan keadaan ketika kegiatan wawancara berlangsung. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara tidak terstruktur. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam wawancara, yang pertama adalah sebelum wawancara, yang kedua saat wawancara, dan yang ketiga setelah wawancara. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sebelum wawancara. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah: yang pertama, membuat janji atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi teman-teman, kalian harus pastikan dulu apakah narasumber bersedia untuk diwawancarai. Nah, setelah bersedia, maka buatlah janji kapan, di mana, dan jam berapa wawancara akan dilaksanakan.
Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Jika wawancara dilaksanakan jam 8 misalnya, maka kalian harus berada di tempat wawancara sebelum jam 8. Jangan sampai terlambat. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Yang keempat, berbicara sopan dan bersikap santun. Kemudian yang kelima, siapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok pembicaraan. Yang keenam, membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dan yang ketujuh, berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan yang disusun. Dan yang kedua, ketika sedang wawancara, beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika sedang melakukan wawancara adalah: yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kemudian yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Misalnya, Pak, saya diberikan tugas dari sekolah untuk melaksanakan wawancara, mencari informasi tentang budidaya tanaman padi. Nah, contohnya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Kemudian yang keempat, buatlah suasana santai, misalnya dengan menanyakan kegemaran narasumber atau pertanyaan-pertanyaan lainnya supaya suasana menjadi santai. Kemudian yang kelima, membawa buku catatan kecil, alat tulis, dan alat perekam. Catatlah hal-hal yang penting yang disampaikan oleh narasumber supaya tidak lupa. Kemudian yang keenam, catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap. Kemudian, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan saksama. Kemudian, hormati petunjuk dari narasumber. Kemudian, hindari memotong atau menyela pembicaraan narasumber supaya informasi yang disampaikan tidak terputus. Kemudian, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hindari meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Nah, jadi inilah fungsinya perekam. Jadi kalian tidak perlu meminta pengulangan jawaban dari narasumber karena jawaban sudah terekam di alat perekam tersebut. Kemudian, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Dan yang terakhir, gunakan kemampuan mengambil kesimpulan agar tidak repot menuliskan semua jawaban. Dan yang ketiga, sesudah wawancara. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sesudah wawancara adalah: yang pertama, mohon diri dengan sopan. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih. Contohnya, Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Apa itu daftar pertanyaan? Daftar pertanyaan adalah kumpulan pertanyaan yang akan digunakan untuk menggali informasi kepada narasumber. Nah, apa saja ciri pertanyaan yang baik? Yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan pertanyaan di luar topik atau di luar bidang narasumber. Kemudian yang keempat, tidak menyinggung narasumber. Yang kelima, memperhatikan intonasi dalam berbicara. Jadi, dalam menyampaikan pertanyaan, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan yang terakhir, mengandung kata tanya adik Simba. Kata tanya dan fungsinya. Teman-teman, coba kalian sebutkan contoh kata tanya. Iya, betul sekali. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
bagaimana? Disingkat dengan adik Simba, supaya kita mudah untuk mengingatnya. Baik, apa saja fungsi kata tanya tersebut? Ya, apa? Berfungsi untuk menanyakan sesuatu hal atau benda. Di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat. Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang. Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab. Dan bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, teman-teman, apa saja sih langkah-langkah untuk membuat daftar pertanyaan? Yang pertama, menentukan topik. Jadi, kalian harus tentukan topik apa yang akan digali informasinya. Kemudian yang kedua, menentukan narasumber. Narasumber harus disesuaikan dengan bidangnya. Kemudian, yang ketiga, siapkan alat tulis. Yang keempat, membuat rancangan daftar pertanyaan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus, agar informasi yang diperoleh rinci. Nah, daftar pertanyaan tadi mengandung unsur adik Simba. Kemudian yang kelima, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Yang keenam, periksa kembali daftar pertanyaan apakah sudah lengkap dan benar. Yang ketujuh, menulis daftar pertanyaan pada buku dengan rapi. Dan yang kedelapan, berlatih wawancara. Nah, soleh dan solehah, sebelum kalian membuat daftar pertanyaan, buatlah rancangannya terlebih dahulu. Kalian tulis apa saja pertanyaan yang akan kalian sampaikan kepada narasumber. Nah, setelah selesai membuat rancangan pertanyaan, baru kalian urutkan susunan pertanyaannya. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara. Di sini Ustazah akan contohkan. Ustazah mengambil topik tentang budidaya tanaman padi. Narasumbernya Bapak Ahmad, petani padi. Waktunya Selasa 20 Oktober 2020 dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Daftar pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, mengapa Bapak memilih budidaya tanaman padi? Yang kedua, apa yang dihasilkan dari tanaman padi? Yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? Kemudian yang keempat, bagaimana cara merawat tanaman padi? Dan yang kelima, berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen, dan lain sebagainya. Nah, sudah paham ya teman-teman? Baik, kita lanjut lagi ya. Setelah melakukan kegiatan wawancara, langkah selanjutnya adalah menulis laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara adalah sebuah teks tertulis yang melaporkan suatu wawancara yang telah dilakukan. Fungsinya untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Berikut adalah format atau susunan laporan hasil wawancara. Coba kalian perhatikan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan, yaitu menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara, yaitu dengan menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Dan yang keenam, berisi kesimpulan. Nah, soleh dan solehah, berikut ini Ustazah berikan contoh laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Siswa kelas 4 mendapatkan tugas melakukan wawancara tentang budidaya tanaman terhadap narasumber dari anggota masyarakat di sekitar. Yang kedua, maksud dan tujuan.
Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi lebih banyak tentang pemanfaatan, tempat hidup, dan perkembangbiakan tanaman padi. Yang ketiga, topik wawancara, yaitu tanaman padi. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Oktober 2020. Waktunya pukul 8.30 sampai 10 pagi. Tempatnya Sawah Bapak Ahmad. Kemudian yang kelima, laporan hasil wawancara. Narasumbernya Bapak Ahmad, pewawancaranya Fatimah. Hasil wawancaranya sebagai berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Padi menghasilkan beras. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Padi dapat tumbuh di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanah yang cocok untuk menanam padi yaitu tanah sawah yang terdiri dari pasir, debu, dan lempung. Selain itu, tanah untuk tanaman padi harus mampu menahan air dengan baik. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam semalam di dalam air mengalir agar benih berkecambah bersamaan. Tahap kedua, yaitu benih-benih ditanam di lahan. Sementara pada tahap ini, petani memupuk, mengairi, dan membasmi hama pada tanaman padi. Tahap pertumbuhan padi selanjutnya yaitu memindahkan bibit padi yang telah siap ke sawah. Benih-benih padi yang ditanam akan tumbuh dan berkecambah. Batang padi memanjang, bakal akar dan tunas akan menonjol keluar. Tanaman padi akan berbunga dan menghasilkan gabah atau bulir padi yang matang. Waktu yang tepat untuk menanam padi yaitu pada musim hujan. Namun, sebelum musim hujan tiba, para petani biasanya sudah melakukan persiapan dengan menabur benih dan membajak sawah. Tahap pertumbuhan padi dari benih hingga panen membutuhkan waktu sekitar 110 hingga 130 hari. Tanaman padi memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar tanaman padi berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari tanah. Batang padi berfungsi menopang tanaman dan mengalirkan air serta zat makanan ke seluruh tanaman. Daun tanaman padi berfungsi untuk fotosintesis. Bunga padi berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Buah padi sering disebut sebagai gabah. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus sekam. Setelah panen, gabah ditumbuk dan digiling hingga sekam lepas dari isinya. Isinya inilah yang dihasilkan padi dan biasa kita sebut beras. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman padi dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya, presentasi laporan hasil wawancara. Apa tujuannya? Nah, tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah untuk membagikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Nah, berikut ini adalah cara melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kemudian, memperkenalkan diri, menyampaikan laporan hasil wawancara dengan baik.
menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Kemudian, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara dilakukan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah difahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Kemudian, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kalian menggunakan catatan yang berisi poin-poin hasil wawancara. Dan yang terakhir, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Baik, soleh dan solehah, demikianlah penyampaian materi dari Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat difahami, serta dapat dipraktekkan nantinya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.